tekad berjuang dengan dasar Pancasila, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Universitas Negeri Surabaya mengembangkan ilmu berwawasan budaya dengan rasa cinta karya dan doa, dalam semangat menyala. Melangkahlah UNESA, menyiapkan tenaga untuk Indonesia nan jaya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, agar pembelajaran menjadi lebih nyaman, alangkah baiknya kalian mengecek kanan kiri kalian apakah ada sampah. Baik, Ibu. Tidak ada yang sudah bersih. Sudah bersih, Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat, dan dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya ya anak-anak yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa supaya pelajaran yang nanti diberikan oleh guru kita dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menjadikan kita masing-masing, berdoa dan berdoa. Berdoa di depan saya. Baik, silakan ketua kelas untuk dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk teman-teman silakan berdiri untuk menyanyikan lagu. Indonesia tanah airku, lagu padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi bambu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Alivia? Apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada Ibu. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang apa itu tujuan pengadaan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai asas atau prinsip pengadaan yang anak-anak. Baik Ibu. Nah, di sini Ibu ingin bertanya sama kalian. Menurut kalian itu suatu perusahaan apakah harus menerapkan prinsip pengadaan anak-anak? Harus. Nah, betul sekali. Jadi di perusahaan itu harus menentukan asas-asas atau prinsip di perusahaan itu sendiri agar terstruktur dan pengorganisasian dalam suatu perusahaan itu menjadi lebih baik. Baik anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu asas atau prinsip pengadaan. Nah, di sini Bu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi jenis peralatan kantor. Yang kedua yaitu menjelaskan prosedur penggunaan peralatan kantor. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan prosedur pemeliharaan peralatan kantor. Kemudian mendeskripsikan prosedur penggunaan jenis aplikasi perangkat pengguna, menerapkan penggunaan jenis aplikasi sesuai standar, mendeskripsikan prosedur mencetak dan menandakan dokumen, dan yang terakhir yaitu menerapkan prosedur mencetak dan menandakan dokumen sesuai standar. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian pretest di awal pembelajaran hari ini bertujuan untuk mengukur pemahaman kalian pada materi hari ini ya anak-anak. Kalian tidak perlu panik karena materinya sangat mudah. Baik, Kalian Ibu. bisa men-scan barcode yang tertera di atas ya anak-anak. Baik Ibu. Apakah sudah di-scan semua anak-anak? Sudah Ibu. Oke, dikerjakan dengan baik ya. Ya. Oke, dikerjakan dengan baik, mandiri, tidak boleh berkelompok ya. Kita berdiskusi. Baik Ibu. Kalau ada yang kesulitan bisa langsung raise ya anak-anak. Ya. Dan Ibu. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk mengerjakan pretest ini. Ya, Bu.
adalah kunci utama atau pokok atau vital. Dengan pengertian lain, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran menurut umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Secara umum, prinsip adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan. Dapat diartikan patokan atau landasan yang dijadikan pegangan atau acuan untuk melakukan sesuatu. Prinsip adalah sebuah pernyataan dasar yang pada umumnya menjadi landasan berpikir atau bertindak. Pernyataan yang berdasar bersifat berpikir atau bertindak. Prinsip sebagai pernyataan yang berdasar bersifat yang pertama praktis, relevan dan konsisten. Praktis adalah selalu dapat dipakai terlepas dari waktu atau saat diterapkan. Kemudian yang relevan atau berkaitan dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar dan luas sehingga memberikan suatu pandangan yang mencakup hal yang banyak. Kemudian yaitu konsisten dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan ditimbulkan hasil serupa juga. Kemudian yaitu prinsip dasar. Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintahan adalah ada 6 poin. Yang pertama yaitu efisien, akuntabel, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Masing-masing prinsip ini anak-anak dapat dijelaskan di bawah ini. Efisien itu maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa yang harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran. Kemudian yang efektif yaitu artinya sumber daya yang tersedia diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Yang kemudian yaitu ketiga, terbuka dan bersaing. Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Baik anak-anak, di sini ingin bertanya sama kalian. Menurut kalian semuanya, apakah kalian ada yang tahu apa saja dari jenis-jenis prinsip dasar pengadaan tadi anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan. Yang saya tahu untuk prinsip dasarnya itu dari pengadaan itu meliputi efisiensi, efektif, terbuka, sama bersaing. Ya, jawabannya sudah benar, namun kurang lengkap ya anak-anak. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan. Ibu izin menambahkan dari jawaban Nova bahwa prinsip dasar itu meliputi 6 poin yaitu efisiensi, efektif, terbuka, dan bersaing, transparan, adil, dan terpadu. Nah, benar sekali, jawabannya sudah sangat lengkap dan terstruktur dengan baik. Jadi anak-anak, prinsip dasar meliputi 6 poin tersebut agar setiap pengadaan dilakukan menjadi lebih terorganisasi dan baik. Nah, di sini yaitu ada asas pengadaan. Memiliki 4 poin ya anak-anak. Yang pertama yaitu asas kecepatan, jadwal kegiatan pengadaan barang. Yang kemudian itu asas ketepatan, kualitas dan kuantitas dari ketentuan teknis. Yang ketiga yaitu asas kebenaran, segi hukum apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu asas pengamanan, keutuhan barang dari pemilik ke pengguna. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya apa itu tujuan penerapan prinsip pengadaan barang, yaitu meliputi mengoptimal penggunaan anggaran, yaitu membantu organisasi memperoleh barang dengan harga yang wajar tanpa pemborosan, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif, menjamin kesesuaian dan kualitas barang, yang dimana yaitu pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi
pengadaan menjadi lebih terstruktur, cepat, minim kesalahan sehingga mendukung kelancaran operasional. Di sini dari kalian apakah ada yang tahu apa saja contoh penerapan prinsip pengadaan anak-anak? Ya, Mbak Alfia, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, contoh dari penerapan prinsip dari pengadaan tersebut yaitu mulai dari menentukan SOP pengadaan barang beli. Ya, seperti itu. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi, kenapa harus menentukan SOP? Agar setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar perusahaan, jadi tidak mengalami kesalahan atau terjadinya miskom ya anak-anak. Nah, di sini yaitu ada contoh penerapan prinsip dan pengadaan barang, yaitu ada penyusunan SOP pengadaan barang, yaitu perusahaan menetapkan standar operasional prosedur atau SOP pengadaan barang sesuai pedoman resmi agar setiap proses berjalan konsisten dan terkontrol. Dan yang kedua yaitu penggunaan sistem approachment, pemanfaatan sistem pengadaan digital, membantu meningkatkan transparansi, mempercepat proses seleksi vendor dan meminimalkan resiko kesalahan administrasi. Yang ketiga yaitu adalah pembuatan daftar vendor terverifikasi perusahaan, menyusun daftar penyedia barang yang telah dievaluasi dari segi kualitas, harga, kinerja untuk memastikan keandalan pemasok. Nah, di sini mungkin dari kalian ada yang bisa membantu membaca PPT ini anak-anak? Saya dulu. Ya, Miss Noval, silakan. Manfaat penerapan prinsip pengadaan. Berikut manfaat utama menerapkan prinsip pengadaan barang. 1. Penghematan biaya personal. Proses penganggaran yang efisien, membantu perusahaan memperoleh barang dengan harga wajar, mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran. 2. Kualitas barang lebih terjamin. Pengadaan berdasarkan spesifikasi dan evaluasi vendor memastikan barang yang dibeli sesuai standar kualitas dan kebutuhan operasional. 3. Proses pengadaan lebih terstruktur. Penerapan prinsip pengadaan barang membuat setiap tahapan pengadaan berjalan sistematis, mudah dipantau dan minim kesalahan. Sudah itu. Oke. Selanjutnya kalian akan dibagi menjadi kelompok diskusi ya anak-anak. Ibu akan bagi 2 kelompok, yaitu setiap kelompok harus menyelesaikan studi kasus yang sudah ibu berikan di lembar kertas. Kalian bisa memahami isi studi kasus dan menjawab pertanyaan tersebut ya anak-anak. Kalian bisa membentuk menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Setiap kelompok itu berisikan 2 anggota. Baik ibu. Oke, gimana kalau kita SDD dulu ya anak-anak sebelum kita melanjutkan studi kasus? Boleh Bu, boleh. Ini mau ngapain Bu? Tes meetingnya. Gimana kalau kita ibu ingin satu peserta didik maju ke depan untuk memimpin jalannya SDD? Ken Bu. Ayo, Ken. Ketua kelas. Kelas. Silakan. Jadi ngapain itu? Jadi ini kan sebagai pemimpin jalannya SDD ini ya anak-anak. Nah ini itu sebagai bos. Di sini itu sebagai bos. Jadi kalau teman kalian itu berkata, bos pegang telinga, kalian harus pegang telinga. Bos pegang hidung, kalian harus pegang hidung. Tapi kalau teman kalian ini berkata, pegang hidung aja, kalian itu gak boleh gerak. Nanti kalau kalian maju dan mendapatkan hukuman. Jadi kalian harus memperhatikan dan mendengarkan dengan baik dari aturan bos kalian ya
diskusinya dimajuin Bu di presentasi. Iya, maju. Jadi setiap kelompok nanti semua anggotanya maju ya untuk mempresentasikan hasil studi kasus kalian. Terima kasih ya Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Berarti bisa dimulai gitu. Iya, bisa. Ada latihan atau langsung? Latihan dulu dong. Itu yang semisal salah dihukum atau enggak Bu? Dihukum dong nanti. Latihan ya. Ini latihan dulu ya. Iya Ibu. Oh, bos bilang ya. Iya, bos berkata. Ya. Bos berkata megang ingat. Bos berkata megang bayi. Bos berkata megang gigi. Tuh, itu kata bos. Pegang telinga. Nah, udah Bu, langsung mulai Bu ya. Langsung mulai, udah paham semua kan teman-teman? Oke, bisa. Oke. Ayo. Pegang telinga. Bos berkata pegang alis. Bos berkata pegang tangan temannya. Jadi rebutan ya ini. Sama baca. Bos berkata pegang kumis. Nggak punya berarti. Gak, tetap aku bagian kumis. Harus cepat ya ini. Ya, cepat ya. Harus cepat, cacak-cacak gitu. Bos berkata angkat satu tangan. Bos berkata angkat kedua tangan. Bos berkata turun tangan satu. Bos berkata yang tangannya turun, yang turun megang dagu. Yang cepat ya, Ken ya. Cepat ya. Yang cepat ini. Turun tangannya. Terus berkata pegang kaki. Pegang celana. Nah, maju. Satu aja. Apa kita cari teman selanjutnya? Nggak usah. Loh, Iya. kan aku udah jadi bos. Kan udah jadi bos. Yaudah kita cari satu lagi aja. Oke, fokus. Biar nggak sendiri. Pegang kedua tangan. Terus berkata pegang. Nah, pegang dagu. Terus berkata pegang telinga. Terus berkata angkat tangan dua. Terus berkata turun satu tangan. Terus berkata pegang telinga. Kan nggak disuruh turun tangan yang satunya. Ya. Salah. Maju, ayo maju. Yang tadi yang bermain sama Adelina. Saya dulu ya Bu ya. Ya kamu harus memberikan instruksi ini. Enaknya itu dihukum apa ini teman-teman yang salah ini? Apa kita coket aja? Mesti kita menunjukkan gerakannya. Joget apa ya? Joget apa tadi ini? Gerakannya. Oh, yang lagi viral Bu. Kicau. Itu lagi viral Bu sekarang Bu. Kicau. Musik. Ya, oh ya, oke. Kasih musik. Oke, wait ya. Harus semangat ya. Ibu kalau kaki saya pingsan. Loh kan cuma tangan. Atau joget Brazil. Nah, Boleh pakai ini nggak? iya Bu. Sebentar ya. Bosnya ikut joget. Oh iya, iya. Ini adalah bos. Bos tidak boleh disuruh-suruh. Ya mana anak-anak ini biji anak-anak. Nah ini dia Bu ya.
Ngerti gerakannya. Ngerti. Harus sampai jangan lagi duluan ibu. Ayo, ya lo ya katanya dulu. Ayo lagi. Ada gerakannya gimana? Saya berikannya boleh. Sebentar ya. Nggak ada dibutuhin anak-anak. Gerakan tulis di YouTube gerakan kita orangnya. Saya harus tahu. Brazil atau Brazil. Susah, nanti aja bisa bisa. Gak apa lucu. Salah benar. Lah ini. Nah, Tapi ini short anak-anak. Ya itu jadi ini. Apa ini seneng ya? Nak? Enggak apa-apa, Bu. Ini gak sih? Iya. Iya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. lah ya udah. Loh, aduh. Ayo. Dari sini geser. Nah, aduh. Nah, ini. Wih, semangat ya, semangat. Ayo kamu harus bener gerakannya, Mas Syazan. Ya ampun. Gel-gel. Oke, udah. Oke, udah ya. Udah. Oke, tadi kan ice breaking-nya sudah selesai ya anak-anak. Jadi kita sekarang masuk ke sesi diskusi yang dimana tadi sudah ibu jelaskan. Kalian akan ibu berikan studi kasus ya anak-anak. Ya, Bu. Ini yang kelompok 1 yang sama kelompok 2 siapa ini katanya yang dipilih sendiri anggota kelompoknya. Ayo Sun, yang menang satu. Nah, satu dulu. Oke. Ini ya kelompok 1. Baik Ibu. Ini kelompok 2. Dikerjakan sama-sama ya anak-anak, sambil ada kerjasama. Baik Ibu. Dikerjakan dengan teliti. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa langsung lesen ya anak-anak. Baik, Bu.
Tidak ada ibu. Udah pinter-pinter semuanya ya ini. Murid-murid ibu. Ini Apakah sudah sukses semua anak-anak mengerjakan studi kasusnya? sudah Ibu. Oke, silakan untuk maju presentasi dari kelompok 1. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan studi kasus pertama, yaitu pengadaan alat tulis kantor. Sebuah kantor perusahaan mengalami kekurangan stok alat tulis kantor seperti kertas, pulpen, dan blok arsip. Bagian administrasi langsung melakukan pembelian dalam jumlah besar kepada termasuk yang biasa digunakan tanpa melakukan pengecekan kebutuhan harga. Perbandingan harga dan kualitas barang. Untuk pertanyaannya yang pertama, prinsip pengadaan apa yang tidak diterapkan pada kasus tersebut? Prinsip yang tidak diterapkan yang pertama adalah efisien karena pembelian dilakukan tanpa memperhitungkan kebutuhan sebenarnya. Yang kedua, efektif karena barang yang dibeli tidak sebenarnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, transparan karena tidak dilakukan perbandingan harga dan kualitas termasuk. Yang keempat, ada akuntabel karena keputusan pembelian kurang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi yang dilakukan oleh kemudian. Dan selanjutnya itu adalah dampak kesalahan pengadaan. Nah, itu yang saya dari teman saya yang jawab itu ada 4. Yang pertama adalah terjadi sebuah pembiayaan perusahaan. Kedua, barang yang dibeli tidak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kualitas barang itu akan membaik sehingga mengganggu pekerjaan. Yang keempat, pengelolaan persediaan menjadi tidak optimal. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk berpresentasi. Baik, di studi kasus yang kedua ini tentang pengadaan peralatan kantor. Nah, jadi ada sebuah instansi pendidikan melakukan pengadaan komputer untuk perawat administrasi. Panitia pengadaan memang harus dengan memilih satu vendor tanpa melakukan survei pasar dan tanpa mempertimbangkan spesifikasi kebutuhan pengguna. Untuk pertanyaan yang pertama adalah prinsip yang perlu diterapkan. Yang pertama ada efektif karena spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan. Yang kedua, bersaing atau kompetitif karena hanya menggunakan satu vendor tanpa perbandingan. Yang ketiga, efisien karena hasil pengadaan tidak memberikan manfaat optimal. Dan yang terakhir ada akuntabel karena proses pemilihan vendor kurang dapat dipertanggungjawabkan. Nanti dibacakan saya. Ini pertanyaan kedua yaitu resiko apa yang muncul akibat proses pengadaan tersebut? Menurut kelompok kami, resiko yang muncul itu yang pertama kinerja administrasi menjadi terhambat. Yang kedua, pengeluaran tambahan untuk perbaikan atau penggantian perangkat. Yang ketiga, menurunnya produktivitas kerja. Yang keempat, potensi pemborosan anggaran. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan pada kelompok 2 anak-anak. Baik, setelah kalian memahami materi tentang tersebut, Ibu akan memberikan kalian proses untuk mengasah pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah dijelaskan hari ini ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, kalian bisa langsung nge-scan barcode di sini ya, atau kalian bisa join melalui kode yang tertera di atas.
Bisa ya Bu. Oke, mulai ya. Apakah soalnya sulit anak-anak? Kita ya Bu. Sangat mudah ya soalnya ya. Iya Bu. Ya, nggak boleh ada yang ngomong ya, atau diskusi. Dikerjakan mandiri. Ya Bu. Wah, berikan tangan sama berikan tangan sama Mas Azan, berikan dua. Ini Mas Arsyanda dan yang ketiga yaitu Mbak Oli. Yeay. Baik anak-anak, dari materi pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa prinsip pengadaan merupakan pedoman penting dalam proses pengadaan barang dan jasa agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, adil, dan dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, organisasi atau perusahaan dapat memperoleh barang dan jasa sesuai kebutuhan, kualitas, waktu, serta anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan prinsip pengadaan juga membantu meningkatkan kepercayaan, menjaga penyimpanan, dan mendukung terciptanya tata kelola yang profesional. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, apakah ada yang masih ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan. Saya mau tanya, di dalam pengadaan tentunya ada suatu kegiatan yang belum optimal. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi, kita harus menentukan dulu buat perencanaan kebutuhan yang jelas. Susun rencana pengadaan berdasarkan kebutuhan operasional dan proyeksi penggunaan agar pengadaan lebih terkontrol dan tidak bersifat mendadak anak-anak. Baik Bu, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Sepertinya tidak Ya, Ibu. baik. Jadi di sini Bu akan memberikan kalian penugasan individu ya anak-anak. Nah, ini tugasnya. Jadi kalian itu membuat workflow atau susunan alur kesalahan umum dalam prinsip pengadaan barang melalui aplikasi Canva. Jadi kalian itu membuat workflow ya anak-anak, kayak kesalahan umum apa saja yang ada di prinsip pengadaan barang tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Iya, itu berarti kita pakai kesalahan umumnya itu dari perusahaan. Iya, dari perusahaan. Jadi harus melihat lagi kayak dari segi kesalahannya itu apa saja, nanti dibuat susunan workflow ya anak-anak. Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu, berarti itu kita sebelum membuat workflow-nya kita analisis untuk perusahaan yang mau kita buat itu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Nah itu untuk mencarinya itu gimana Ibu? Untuk mencari perusahaannya itu? Kalian bisa mencari melalui website di website itu ya anak-anak, itu banyak sekali kok websitenya. Kalian bisa search kayak perusahaan yang sudah ternama gitu. Kalian bisa mencari webnya, kan disebutkan juga kesalahan-kesalahannya umum itu apa saja. Saya izin bertanya, berarti ini kita nggak perlu baca perusahaannya, Tidak perlu, kalian hanya melihat melalui website perusahaannya saja.
ya. Baik Ibu. Ibu tanya lagi ya. Deadline-nya kira-kira kapan ya, Ibu? Deadline-nya itu minggu depan ya anak-anak, Hamin 1 sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Nanti ibu akan membagikan kalian link Google Drive, kalian bisa mengumpulkan di link Google Drive tersebut ya. Kemudian dipresentasikan ke depan kelas. Mudah dipahami kan anak-anak dari penugasan hari ini? Iya Bu. Sudah bagus, sudah paham. Desainnya bebas ya Bu? Iya, desainnya bebas, sekreatif mungkin. Ya Bu. Landscape atau potret Bu? Sekreatif mungkin kalian bisa landscape maupun potret. Thank you Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya, sudah paham semua kan ya sama penugasan ini? Paham, Ibu. Oke. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan sedikit berpesan sama kalian semuanya. Semoga pembelajaran pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Kalian jangan pernah putus asa untuk melakukan pembelajaran atau sekolah gitu ya anak-anak. Kalian harus semangat. Karena apa? Karena apa anak-anak? Yang kalian lakukan pada hari ini akan membawa kesuksesan untuk kalian semuanya. Amin. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu mengakhiri? Tidak ada Ibu. Oke, sebelum mengakhiri hari ini, mohon ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga materi yang telah disampaikan dan program yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan juga ke depannya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak selesai.